Oke guys, di video kali ini kita bakal melanjutkan pembuatan website. Di video sebelumnya kita udah buat di bagian menu ya, bagian menu dan logo ini. Nah sekarang kita bakal buat lagi di bagian sini isi webnya, yaitu namanya Hero atau Jumbotron. Nah kita mau buat di sini ya. Nah langsung aja. Di sini kita buat baru ya, tag baru. Di bawah sini kita namain dulu ya. Di sini membuat hero Jumbotron. Nah, di sini apa yang kita perlukan? Kita perlu tag header. Apa sih tujuan dari tag header ini? Nah, tujuannya adalah untuk menampung background, tulisan, dan lain-lain. Karena kan nanti di sini kita bakal kasih gambar gitu kan buat backgroundnya. Nah, itu dari fungsi tag header. Nah, kita buka di CSS-nya di bagian style. Nah, di sini Jumbotron. Nah, di sini kita buat baru ya, yaitu kita buka dengan header. Gak perlu pakai titik karena header ini dia bukan kelas, bukan termasuk kelas. Jadi langsung aja. Di sini kita masukin background yang bakal kita isi URL. Nah, di sini kan sebelumnya aku udah nyiapin gambar ya. Di sini aku udah nyiapin gambar. Di sini kita panggil gambarnya ada di folder logo background ID. Oke. Terus selanjutnya hey. Ini kita isi karena kita mau supaya full layar. Kita pakai 100 fh. Nah, guys, 100 fh. Terus background position itu posisinya supaya di tengah, kita pakai center habis itu background size kita pakai cover. Background size kita pakai cover. Terus di bawahnya kita pakai supaya gambarnya tidak terulang-ulang. Kita pakai background repeat. Mana ya? Ini dia. Kita tulis no repeat. Habis itu
Ini berguna untuk supaya tidak berulang ya gambarnya. Coba kita cek. Nah, kayak gini guys. Wow. Agak burung. Gak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke index HTML di bawah header. Ya, kita masuk ke pakai titik, jangan lupa. Header opacity. Enter. Nah, sudah muncul header opacity. Ini berguna untuk membuat warna background sehingga terlihat sama. Nah, sekarang kita panggil di style CSS-nya. Ya, kita panggil di sini pakai, karena itu class, kita pakai header opacity. Header opacity ini sesuaikan dengan warna. Nah, di dalamnya kita pakai background color. Background color. Nah, ini sesuaikan dengan warna pada nav. Ini kah? Coba ya, kita pakai ini dulu teman-teman. Mana. Nah. Coba background color. Terus kita kasih di sini width. Width-nya 100%. Terus height-nya 100% juga. Habis itu penyamarannya, opacity-nya kita pakai yang 0,7. Nah, ini dia. Kenapa pakainya 0,7? Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang 1, nah dia bakal gelap. Jadi kalau misalnya untuk menguranginya teman-teman pakai 0, misalnya 0,5. Nah, kayak gini. Ya, jadi semakin kecil, semakin dia pudar. Gitu, teman-teman. Terus di sini teman-teman kasih topnya itu 0. Terus di sini left-nya juga 0. Ya. Ya, 0. Nah, di sini jangan lupa teman-teman tambahkan posisinya, position relatif, supaya tetap berada di bagian bawah dari menu. Jadi nanti ketika di scroll, ini tuh tetap ada di bawah menu gitu loh. Kan ini udah berada di atas menu kan, cuman pas kita scroll ke bawah, si bagian menunya tuh ikut itu loh. Nah, supaya
menunya tetap di atas, nggak hilang. Itu gimana caranya? Nah, caranya teman-teman di bagian atas lagi di sini di tag nav, nih yang bagian ini, teman-teman bisa tambahkan position itu sticky. Terus sini kasih ya topnya jadi 0, dan di sini Z indeksnya 100. Coba kita cek. Nah, dia udah tidak ikut ke scroll ya teman-teman. Dia tidak ke scroll. Oke teman-teman, ini kan kita udah buat latar backgroundnya. Sekarang kita mau buat supaya ada tulisan di sini dan beserta tombol-tombol gitu kan. Kita langsung masuk aja ke sini, terus kita masuk ke indeks HTML. Nah, di sini kita buat kelas baru. Misalnya teman-teman namakan dengan Jumbotron. Enter. Nah, udah. Udah masukkan hidden Jumbotron. Nah, setelah buat kelas, teman-teman di sini bisa diisi dengan teks ya. Ini misalnya contoh ya. .id. Ini contoh aja teman-teman. Nah, setelah kita buat, di sini kita pakai style. Kita buat kelas baru. Sesuai dengan nama kelas yang tadi udah kita buat. Kan kita udah buat namanya header Jumbotron. Nah, di sini teman-teman bisa isi position, dan posisinya absolute. Terus setelah itu teman-teman diisi top. Nya itu 0. Kita lihat dulu. Jadi teman-teman masih di sini, masih di bawah dia, jadi kita kalau misalnya topnya 0, habis itu left, display flex. Kita pakai pilih yang flex. Coba kita lihat, masih berada di bawah. Nah, display flex, pilih
dan just content kita isi center. Di bawah ada apa ya teman-teman? Coba kita cek lagi di sini. Jadi kita buat kelas baru ya teman-teman. Di sini kita misalnya namain kita namain header jumbotron. Enter. Nah, di sini kita kasih tulisan ya. Misalnya nih, contohnya unai.id. Nah, udah kan? Coba kita lihat gimana tulisannya. Kan masih belum kan ya, masih ada di sini. Kita kasih ke sini, kita atur di style. Kita panggil dulu nama kelasnya header jumbotron. Nah, di sini kita isi posisinya, position yang absolut. Terus itu di sininya topnya kita isi 0, terus left kita isi 0 juga. Terus di sininya displaynya kita isi flex. Nah, habis itu lebarnya kita atur jadi 100%. Oke. Nah, di situ kita atur just kontennya itu center. Coba kita lihat hasilnya. Nah, udah di tengah kan? Tapi kita pengen supaya nanti lebih ke tengah lagi. Ya. Ini kita atur dulu height-nya 100%. Nah, ini udah agak ke tengah. Kita mau supaya tulisan ini ada di tengah secara ke tengah vertikal ya. Caranya adalah jadi kita tambahkan di sini only item, kita jadikan center juga. Nah, dia sudah berada di tengah ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau buat supaya tulisan ini menjadi satu kolom. Ya, ketika nanti ditambah-tambah tulisan dia tetap menjadi satu kolom. Caranya adalah di sini kita tambahkan flex direction.
flex, direction, ini kita tulis kolom, terus di bawahnya lagi kita pakai text align, text legend, ini kita tulis center lagi. Nah, selanjutnya kita mau atur di bagian H4-nya, H4. Ya, teksnya sekarang kita mau atur teksnya. Sekarang teman-teman header Jumbotron, terus teman-teman di dalam H4 kan. Nah, di sini kita mau atur dulu color. Misalnya aku pakai yang ini dulu, FF, terus font size. Font size yang di atas pakai mana font size? Nah, di sini kan pakai 1,2 rm. Nah, di sini aku mau misalnya pakai 2 rm aja. 2 rem. Pakai 2 rem. Habis itu kita atur margin supaya lebih rapi tampilannya. 0px, dan di sini padi 0px juga. Sekarang coba kita cek ya teman-teman. Nah, ini dia udah lebih besar dan lebih rapi. Sekarang aku mau atur warna dari teks ini supaya nanti sama seperti logonya. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, kita pengen supaya tulisan ini warnanya sama seperti logonya. Jadi kita bakal memakai ekstensi dari Google Chrome. Caranya teman-teman bisa cari di sini. Teman-teman bisa cari di sini Chrome extension, terus masuk ke App Store-nya. Di sini teman-teman bisa cari di sini teman-teman bisa cari ya, namanya Colorzilla. Nah, kita langsung cari. Nah, di sini jadi kita pakai ini dan bisa kita dapatkan. Add extension. Oke, ini masih mendownload. Oke. Nah, udah ada nih teman-teman. Udah ada Colorzilla.
Setelah itu kita tinggal kembali lagi ke sini dan ke extension nya. Kita misalnya mau warna apa nih? Kita pakai ini aja. Set. Nah, dia udah ke copy ya. Jadi kita langsung masuk aja ke ini dan ganti menjadi Citaranfi. Coba kita cek dan yap, udah keganti. Masalahnya ini warnanya nabrak banget. Kita ganti aja deh. Ganti misalnya jadi ini CTRL. Nah, akan nah, selanjutnya kita mau ubah fontnya di sini ya, teman-teman. Kita pakai font Google. Nah, di sini kita cari teksnya yang bagus. Jadi kita pilih nah, kita pilih yang ini. Ini nah, get kode ke import. Nah, di sini kita salin dulu. Kita taruh paling atas. Kita rapi. Terus di sini kita copy bagian font family.
Nah, kita copy, setelah itu kita masuk ke sini supaya nanti di setiap satu ini dia memiliki font yang sama, maka kita taruh di sini guys. Kita taruh di bagian header. Header yang ini kita taruh di sini. Nah ini dia udah agak berbeda. Nah sekarang kita akan bikin supaya dia lebih berjarak dan lebih bagus lagi tulisannya. Caranya adalah di sini teman-teman bisa tambahkan letter spasi itu misalnya 5px. Terus yang ini tambahin teks shadow. Nah ini misalnya aku kasih 0 terus 0 terus ini 4px, sini warnanya 0. Channel versi tulisannya kan. Terus kita kasih coba warna ini ya, coba ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalnya kita di sini kasih shadownya ini. Ini aku pakai ini. Nah, jadi kayak gini. Oke, selanjutnya sekarang kita mau di sini di bawahnya tambah tulisan lagi. Caranya kita ke sini, terus kita ke sini. Tuh, kita tambahkan. Kalau ini H4, kita di sini H5. Soalnya apa ya? Belajar programmer lah ya. Pemrograman. Salah, bukan di sini. Belajar pemrograman di sini BR. Salah, bukan gini teman-teman.
belajar pemrograman WR yang di dalam, nah di sini untuk siapapun. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini tulisannya belum terlalu jelas. Sekarang kita masuk ke style. Ada merah-merah, kenapa ya? Nah, di sini kita masuk ke style. Header, jumbotron. Kita masuk ke yang H5-nya. Nah, di sini kita atur. Sini kita atur color, soalnya pakai yang ini. Di itu di bawah sini margin 0 px, terus di sini ada padding 5 px, terus di sini font size ya kita atur. Kalau tadi di atas 2 rem, ini kita atur jadi lebih besar 3.5 rem. Terus di sini line height-nya kita atur jadi 3.8. Coba kita cek di sini. Nah, jadi lebih besar. Tapi besar banget ya teman-teman. Ada tipe juga. Kita blend siapapun. Coba kalau ini kita bikin 3 aja. Coba 3 aja. Dulu teman-teman, di sini kita masukin dulu text transform
unspace. Salah. Uppersize. Nah, udah kayak gini. Tapi masalahnya kenapa jaraknya sangat-sangat sangat sih kita nggak perlu ya. Oke. Jaraknya besar sekali teman-teman, bagaimana ya? Nah, jadi guys, ini kan jaraknya terlalu besar ya. Jadi kita di sini ya. Di sini kita ganti. Jadi 1. Misal 1,5. Nah, udah agak bagusan. Nah, udah kan. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini ya tulisan. Ya, kita tambahkan lagi tulisan di bawah H5 P tambahkan tulisan di bawah sini P mulai kuasai coding sekarang dan cukup saya kasih tagar di rumah aja. Oke. Nih, tulisannya masih kayak gini. Nah, sekarang kita bakal atur fontnya di style. Oke. Masih sama. Tapi di dalam P. Jadi paddingnya kita atur jadi 5, misalnya 5 kita isi 5 px kan? Terus margin margin 0.
margin 0px 5px 0px 5px. Terus di bawah sini kita kasih color. Kita lihat hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal buat tombol di sini ya. Caranya adalah kita masuk ke HTML-nya. Terus di bawah sini di bawah ini kita tulis A. Kita bikin kelas ya, bikin kelas. Bikin kelas. Terus di sini isi button. Button itu bikin button cell. Nah ini kita mau buat dua kelas ya, button sama button XL. Jadi caranya masukinnya gini. Sini kita misalnya masukin dulu teks mulai belajar. Terus kita masuk ke style buat mengatur ini ya. Sini langsung A. Sini kita atur text decoration. No. Terus itu color. Ya, pakai 33. Oke. Terus sini text shadow. Shadow kita pakai non. Kita lihat hasilnya. Oh ini teman-teman gak kelihatan. Kita ganti deh warna ininya. Nah, sekarang di sini saya bakal membuat supaya di tulisan mulai belajar ini ada backgroundnya ya. Caranya adalah
Kita masuk ke sini bagian CSS style ya, kita pakai button. Di sini kita pakai background color, samain aja warnanya kayak yang di sini. Salah yang sini aja. 1874. Nah, habis itu paddingnya kita atur 5 px, 10 px, 5 px, terakhir 10 px. Nah, udah kan? Habis itu border radiusnya kita atur 5 px, misalnya 5 px. Terus font family, ini ke font family yang kayak di atas. Ini kita pakai yang ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini tulisnya nggak kelihatan. Kita ganti. Nah, supaya tadi kan kita buat 2 kelas ya, supaya kita mau buat biar supaya dia lebih besar kotaknya dan lebih melengkung. Caranya adalah tinggal button XL. Nah, di sini font size 1,4 rm plus paddingnya 20. X. Nah, ini dia jadi lebih besar ya teman-teman.
Nah, karena ini terlalu mepet banget, mungkin kita bisa ubah di bagian sini. Di bagian ini, mungkin ini bisa ditambah 20 misalnya ya, 20, yang ini juga 20. Terus sekarang kita lihat. Nah, mereka lebih berjarak gitu ya teman-teman. Nggak kejauhan yang 20, jadi nah, ini teman-teman. Ini kan aku masih berantakan, warna nggak jelas. Kemungkinan nanti mau aku ganti juga ya teman-teman. Next di video selanjutnya kita bakal bahas untuk tutorial selanjutnya.